Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Ayu Rizky. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah klik dan menonton video sederhana aku ya. Alhamdulillah, share lagi kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Oke deh teman-teman, di video kali ini aku mau share kegiatan aku. Aku itu mau bikin puding ubi ungu ya. Jadi di sini tuh udah tersedia bahan-bahannya. Pastinya ada ubi ungu seberat 500 gram. Terus di situ ada 2 bungkus agar-agar swallow tapi yang plain ya teman-teman, yang putih, yang gak ada rasanya itu. Terus ada gula pasir, kurang lebihnya itu 8 sendok makan, dan ada susu kental manis. Kalau SKM-nya itu sih terserah ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ada air putih yang matang, itu sekitar 1000 mg ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya tuh ubi ungunya udah aku kukus terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini pertama-tama si ubi ungunya itu mau aku chopper dulu ya teman-teman. Ini aku pakai chopper ini aja, dan setelah aku cium, alhamdulillah chopper aku tuh nggak bau bumbu ya. Karena kan seperti biasanya aku pakai chopper ini tuh untuk menghaluskan bumbu-bumbu gitu kan. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak bau sama sekali ya teman-teman. Di sini tuh cuman aku lap-lap aja pakai tisu. Oh ya, di sini aku ngeblender si ubi ungunya tuh nggak sekaligus semuanya ya teman-teman. Aku bagi dua gitu karena takut kebanyakan ya. Dan ngeblendernya pun pakai air yang tadi ya teman-teman. Di sini tuh kalau misalkan pakai blender yang besar, ngeblendernya tuh bisa sekaligus semuanya ya teman-teman dengan takaran air 500 mg gitu. Tapi karena aku tuh dibagi dua, jadi air 500 gram itu juga dibagi dua ya. Nah teman-teman, sedikit cerita kenapa akhirnya aku tuh pengen bikin ubi ungu ini. Jadi awalnya tuh aku ke tukang sayur, niatnya sih pengen beli sayuran aja, tapi ternyata aku tuh ngeliat ubi ungu gitu ya. Karena aku juga kebetulan suka banget sama ubi ungu, suka juga sama warnanya gitu ya teman-teman. Dan pas aku tanyain berapa sekilonya tuh harganya 7.000 gitu. Tapi aku niatnya nggak beli banyak-banyak, cuman pengen satu aja gitu ya aku ngambilnya. Pas ditimbang itu harganya tuh cuman ada 5.000 gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku cuman beli segitu. Ukurannya itu sedang gitu teman-teman, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Nah awalnya itu udah aku kukus dulu gitu teman-teman. Terus setelah itu udah sempet aku makanin gitu ya sedikit. Tapi kok aku kepikiran ya, kayaknya enak ya ubi ungu ini dibikin puding gitu. Akhirnya aku tuh scroll YouTube gitu, terus ketemu satu channel yang nge-share resep bikin puding ubi ungu ini ya. Dan ternyata gampang banget teman-teman resepnya tuh, ini aku ikutin aja ya. Bahan-bahannya pun kebetulan aku cuman beli agar-agarnya aja sih. Kalau untuk gula sama SKM-nya itu aku ada gitu ya di rumah. Nah untuk gula sama SKM-nya itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan seneng yang manis banget, bisa ditambahin gitu ya. Nah sebenarnya untuk di resepnya itu jadi ada 2 layer gitu loh teman-teman. Jadi di bawahnya itu kayak puding susu sama santan gitu ya. Berhubung aku tuh nggak niat pengen bikin yang layer keduanya itu, jadi aku tuh cuman bikin puding ubi ungunya aja ya teman-teman. Nah pokoknya teman-teman bisa sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Bisa lihat-lihat aja resep-resepnya tuh di YouTube banyak banget ya teman-teman. Karena aku tuh niatnya pengen bikin kayak gini aja. Jadi ini mah bukan ala-ala aku ya. Aku juga nyontek resepnya di YouTube ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk mendidihkan semua bahan-bahannya aku nggak pakai panci ya teman-teman. Aku pakai wajan aku yang ini aja ya. Jadi karena ini tuh kan volumenya banyak gitu teman-teman, takutnya tuh kalau di panci ya sebenarnya sih ada panci, cuman nggak tahu kenapa aku tuh kayak refleks aja ngikutin sesuai di YouTube ya, pakai wajan jadul kayak gini. Nah di sini menggunakan api sedang ya teman-teman, dan terus diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih. Dan di sini tuh udah mendidih ya teman-teman. Sebelum aku masukkan ke dalam wadah, aku biarin aja dulu supaya uap panasnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Ya aku yakin sih ya bunda-bunda mams udah pada jago kalau soal urusan bikin puding-pudingan kayak gini mah. Pasti ada yang lebih kreatif gitu ya dibanding aku. Nah di sini tuh jadi banyak ya teman-teman, menggunakan ubi ungu sebanyak 500 gram, 2 bungkus agar-agar swallow yang plain, dan juga susu kental manis sama gulanya itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Apalagi teman-teman yang suka santan, ini bisa dicampurkan santan, pasti lebih gurih, lebih enak ya teman-teman. Tapi ternyata
teman-teman, setelah aku tanya ke Pak Su sama anak aku, katanya sih ini tuh kebanyakan ya ubi ungunya. Jadi si agar-agarnya tuh kalah sama si ubinya. Emang iya sih, pas aku rasa-rasain emang lebih dominannya tuh rasa si ubinya gitu teman-teman. Harusnya sih mungkin si ubinya tuh 250 gram ya, berhubung aku tuh pas banget pas ditimbang itu adanya tuh 500 gram sesuai sama yang aku lihat di YouTube ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Nextnya mungkin kalau bikin lagi si ubi ungunya bisa dikurangin gitu. Tapi tetap kata anak aku dan Pak Su juga rasanya tetap enak kok ya. Pokoknya tetap menyehatkan gitu, dan Masya Allah warnanya juga cantik ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kenapa suka gitu ya kalau ngelihat ubi ungu tuh warnanya cantik, ungunya tuh terus rasanya juga manis gitu. Yang pasti menyehatkan ya teman-teman, apalagi ini tuh buatan sendiri ya. Ini tuh tinggal nunggu adem terus aku masukin ke dalam kulkas biar lebih dingin gitu, biar lebih seger ya dimakannya. Dan alhamdulillah ini tuh mengenyangkan gitu ya teman-teman, walaupun belum makan, terus makan ini tuh jadi kenyang menurut aku ya. Dan untuk yang lagi diet atau mengurangi berat badan, bisa banget ya teman-teman bikin puding kayak gini, tinggal dikurangin aja manisnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ada cemilan untuk beberapa hari ke depan ya teman-teman. Pokoknya cemilan yang menyehatkan pastinya ya. Dan alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, jangan lupa bersyukur. Oke deh teman-teman, kalau gitu sambung lagi ya ke aktivitas aku deh keesokan harinya. Jadi ini aku mau bersih-bersih ya di dapur hijau sederhana aku, di dapur sempit aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh di area sink aku udah beberapa hari nggak aku bersihkan ya teman-teman, adalah semingguan kayaknya ya. Jadi di sini tuh udah kotor banget, terus ada kayak sedikit kotoran cicak gitu. Aku tuh suka geleh gitu ya teman-teman, jijik gitu ya. Makanya ini mau aku bersihkan aja. Ini tuh aku pakai spons kawat gitu dan cairan pencuci piring aja ya teman-teman, biar sink aku glowing lagi, bersih lagi ya. Nah gimana nih Bunda Mams, udah pada bersih-bersih di dapur belum? Mungkin yang lagi mager-mager setelah nonton video aku kali ini jadi semangat lagi untuk bersih-bersih dan beres-beres di dapur ya. Di sini aku hanya ingin berbagi semangat aku aja sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nggak skip-skip video aku ya, dan nonton di durasi yang aman. Dan semoga teman-teman semuanya nggak bosan ya nontonin video aku, video recehan, video seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya itu selalu muter-muter, berulang itu-itu aja ya teman-teman. Tapi tetap harus dijalani dengan ikhlas ya teman-teman. Semoga lelah kita semua menjadi lillah dan menjadi ladang pahala untuk kita semua ya, amin. Dan semoga teman-teman itu selalu enjoy ya nontoninnya. Semoga terhibur juga ya nontonin video recehan aku. Dan jadi semangat lagi ya untuk beraktivitas di rumah. Gak apa-apa sih mager-mager sebentar aja, asal jangan kelamaan ya teman-teman. Nanti kerjaan rumah terbengkalai semua ya. Nah lagi pada ngapain nih Bunda Mam semuanya pas nonton video aku kali ini? Adakah yang sama lagi beraktivitas sama kayak aku? Atau mungkin lagi masak-masak nih? Atau juga ada yang udah rebahan gitu, udah santai-santai? Boleh ya tulis di kolom komentar aku. Nah lanjut lagi, bersih-bersih wastafel dan sink aku udah selesai. Ini aku mau bersih-bersih rak bumbu aku ya teman-teman. Ini sih rak hijau ini tuh biasanya aku pakai untuk nyimpan telur, bawang-bawang, sama ada bumbu sachetan gitu, terus ada botol kecap juga ya. Nah ini tuh di bawahnya juga udah lumayan kotor gitu ya, dan ini aku lap-lap pakai kanebo aku ya. Pokoknya abaikan aja, ini kanebo aku tuh udah lama gitu ya, hitam-hitam tuh bukan karena kotor gitu, karena emang lembab gitu ya teman-teman. Udah aku bersihkan tuh susah banget ya untuk bersihnya. Ya alhamdulillah sih masih kepake gitu ya, lumayan teman-teman untuk aku lap-lap di area dapur gitu ya. Nah, lanjut lagi, ini aku lap-lap di wadah-wadah bumbu aku ya teman-teman. Nah kalau gitu sambil aku bersih-bersih, aku mau sapa-sapa nih sama teman-teman semuanya. Halo, apa kabar teman-teman Bunda Mams dimanapun berada? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Dan yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh, semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah, amin Allahumma amin. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel aku, yang baru klik video sederhana aku ucapkan salam kenal ya. Aku Ayu, ibu rumah tangga dengan
1 orang anak perempuan. Aku bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat. Kalau teman-teman suka sama channel aku, suka sama video-video aku, bantu dukung channel aku agar semakin berkembang dengan cara ketik subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jika berkenan silahkan aktifkan juga ya tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu jika aku upload video terbaru. Terima kasih. Nah, lanjut lagi, ini aku lap-lap di bagian rak piring aku, rak si Doraemon ini ya teman-teman. Di sini juga udah lumayan kotor gitu, udah berdebu ya teman-teman. Dan rasanya juga aku tuh pengen bersihin lagi untuk bagian dalam rak piring Doraemon aku ya teman-teman. Cuman ya gitulah teman-teman, harus ngumpulin mood dulu ya. Oke, lanjut lagi, ini aku mau nyuciin rak tudung saji susun aku ya teman-teman. Karena ini tuh udah lumayan lama nggak aku cuci, biasanya tuh cuman aku lap-lap aja gitu ya. Tapi di sini aku skip aja teman-teman, aku nggak record secara keseluruhan karena takut durasinya tuh kepanjangan. Ini juga udah aku cepet-cepetin ya. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktu dan kuotanya untuk berkunjung ke video aku ya. Yang udah support aku dengan cara udah mensubscribe aku, udah selalu like, udah selalu berkomentar positif, dan juga yang udah selalu berkenan share video aku di tab komunitas kalian ataupun di sosial media yang kalian punya. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang selalu berkunjung ke video-video aku. Jika ada waktu senggang, aku pasti usahakan untuk berkunjung balik ke channel teman-teman semuanya. Dan juga yang selalu nonton tapi gak pernah komen, gak apa-apa ya, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Aku hanya bisa mendoakan semoga segala kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, lanjut lagi, ini aku mau lap-lap si meja makan aku ya. Tadi itu semua barang-barang yang ada di atas meja udah aku turun-turunin dulu, terkecuali magicom ini ya teman-teman. Di sini tuh aku lap-lapnya pakai lap basah aja atau kanebo aku yang tadi ya teman-teman. Karena meja makan aku ini kan atasnya kaca gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tumpahan makanan itu nggak cukup dibersihkan hanya pakai lap keringnya teman-teman. Jadi harus pakai lap basah gitu. Oh ya, di sini juga si kanebonya tuh aku bolak-balik bersihkan pakai cairan pencuci piring aja ya teman-teman. Tapi di sini nggak aku record, aku skip aja. Nah, ini aku udah selesai, aku udah tatain lagi aja ya untuk barang-barang yang tadinya tuh ada di atas meja makan. Oke, lanjut lagi, di sini aku mau lap-lap kompor aku ya teman-teman. Sebenarnya sih di sini tuh posisinya aku belum masak gitu teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Nanti tuh setelah masak aku lap-lap ulang lagi. Nah, itu tuh si tungkunya tuh sebenarnya mau aku cuci, tapi aku tuh masih mikir aku juga mau masak. Jadinya tuh aku nyuci tungkunya tuh nanti aja setelah masak gitu ya. Karena emang aku udah niat pengen nyuciin tungku kompor aku karena udah lumayan lama nggak aku cuci. Nah, ini aku lap-lap sampai di kolong-kolong kompornya juga ya teman-teman. Dan juga ini dinding-dindingnya karena sering banget kena cipratan minyak gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Jadi semangat nggak pas nonton video aku? Mudah-mudahan teman-teman semuanya jadi terinspirasi dan termotivasi ya setelah nontonin video sederhana aku ini. Dan mudah-mudahan video aku ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Nah, yang terakhir ini aku mau pasang daun rambat plastik aku di atas cupstock ini. Aku nggak tahu ini pantas atau enggak. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan di dalam video aku. Oke deh, insya Allah kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.